Sekarang kita akan lanjut dalam firman Allah. Kita sudah mempelajari mengenai kedatangan Yesus terjadi dalam 2 tahap. Dan kita sudah sampai pada tahap yang pertama. Apa saudaraku tahap pertama? Yang nomor 1, berbicara tentang inkarnasi Yesus. Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir dari seorang perawan. Yesus menjelma menjadi manusia dan dia mengalami serangkaian peristiwa yang sangat menyakitkan. Lalu Yesus mati, bangkit dan dia naik ke sorga untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Nah saudaraku, kalau kita renungkan ya bahwa kelahiran Yesus itu bukan seperti kelahiran pada umumnya. Ketika saudara keluar dari rahim ibu saudara, ya seperti itu manusia biasa. Enggak saudaraku, tetapi kelahiran Yesus ini adalah suatu kelahiran yang ajaib. Kelahiran yang luar biasa dan itu sudah kita pelajari bulan lalu. Kalau saudara mau lihat kembali YouTube-nya silakan, saya enggak bisa mengulangi lagi. Secara singkat saya katakan bahwa kelahiran Yesus itu merupakan titik awal atau titik acuan untuk membagi sejarah dunia menjadi 2 era besar. Yaitu sebelum Masehi atau before Christ dan Masehi yang dalam bahasa Latinnya disebut dengan Anno Domini. Nah saudaraku, meskipun kelahiran Yesus tidak secara tepat sebelum Masehi dan Masehi itu tidak ada angka 0 tetapi langsung masuk tahun ke-1. Kelahiran Yesus bukan tahun ke-1 walaupun mundur sebelum Masehi. Nah itu puji Tuhan dilihatkan kembali. Sebelum Masehi masih merupakan perdebatan, tapi yang pasti kita tahu bahwa Yesus hari ini, saat ini dia sudah datang ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dan dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Sekarang kita akan melihat mengapa atau kenapa Yesus berinkarnasi. Kita sudah tahu apa inkarnasi itu artinya, Yesus yang mati, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dia yang bangkit, dan dia juga yang naik. Mengapa ya dia lahir? Kenapa Yesus mau berinkarnasi ke dalam dunia ini? Kita mau baca Yohanes, tidak usah bangkit berdiri ya, tidak ada ayat mas. Yohanes 18 ayat 33, 34 dan disambung ayat 37. 18 ayat yang 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Puji Tuhan, kita lihat ayat ini. Saat Yesus diinterview oleh Pilatus, Yesus cuma memberikan satu jawaban. Saudaraku, di sini sudah saya tulis di dalam ayat yang ke-33. Engkau inikah raja orang Yahudi? Ketika Pilatus dia tanya kepada Yesus, lalu ayat 34. Apa yang kau katakan itu keluar dari hatimu? Atau itu perkataan yang engkau dengar dari orang lain? Dan ayat 37 dikatakan, jadi engkau
adalah raja? Saudaraku, kita perhatikan baik-baik pertanyaan Pilatus ini. Pilatus mengatakan dengan satu perkataan yang sama. Engkaukah raja orang Yahudi? Jadi apakah engkau ini seorang raja? Saudaraku, apa yang Yesus jawab pada saat dia sedang diinterview oleh Pilatus? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Aku adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan memegang segala kuasa dan otoritas yang ada di bumi dan juga di sorga. Semua menjadi milik Tuhan. Lalu saudaraku, kalau saudara lihat ayat 37 ini di dalam bahasa Inggris itu lebih tepat lagi, ya. Di mana dikatakan engkau telah berkata benar bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah, kalau terjemahan LAI dikatakan untuk itulah sudah saya tulis di situ. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis, karena alasan itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang atau aku lahir. Karena alasan itulah aku datang ke dalam dunia. Aku berinkarnasi ke dalam dunia. 2 kali ditulis dengan satu kalimat yang sama. Sebenarnya ada satu hal yang Yesus mau katakan di hadapan Pilatus. Mungkin juga bukan di hadapan Pilatus aja. Di hadapan saudara yang ada pagi hari ini. Yesus menjawab dengan satu pertanyaan ketika dia ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Apa jawaban Yesus? Saya tulis di situ. Aku berinkarnasi hanya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus berinkarnasi, dia datang ke dalam dunia. Dia lahir, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, saudaraku, di dalam dunia ini apakah ada kebenaran yang sempurna? Coba kalau saudara renungkan baik-baik. Dan saya tidak pernah menjumpai ada kebenaran yang sempurna. Seperti kebenaran yang dimiliki oleh Yesus. Kebenaran yang Yesus miliki adalah kebenaran yang sempurna. Dan itu cuma dimiliki oleh Allah kita. Kalau Yesus, dia tidak memiliki kebenaran yang sempurna, maka kita boleh protes pagi hari ini. Kita tahu bahwa dia bukan Allah. Dia bukan juru selamat. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, alasan Yesus berinkarnasi. Kenapa Yesus berinkarnasi ke dalam dunia? Sekali lagi, untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi kembali lagi, Natal, kelahiran Yesus bukan cuma sekedar Yesus lahir di atas muka bumi ini. Bukan cuma sekedar perayaan yang kita rayakan secara besar-besaran. Bukan cuma itu, melainkan Natal merupakan peristiwa agung di mana Allah sendiri yang hadir dalam sejarah manusia. Di mana Yesus datang untuk menyingkapkan sebuah kebenaran yang sejati. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 17, tidak usah dibaca, sudah saya tulis di situ. Dikatakan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ilah boleh banyak, tapi Allah
yang benar cuman satu. Dialah yang sudah berinkarnasi datang ke dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 6 di situ juga sudah saya tulis. Yesus menyatakan diri sebagai apa, saudaraku? Akulah jalan. Dan salah satunya adalah akulah kebenaran dan kehidupan. Inkarnasi Yesus atau Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menunjukkan, untuk memberitakan tentang kebenaran yang ada pada diri Yesus. Karena Yesus tahu bahwa dunia semenjak Adam sudah jatuh di dalam dosa. Gambar Allah yang ada pada diri Adam dan Hawa sudah rusak. Itu sebabnya Yesus berinkarnasi untuk menyatakan sebuah kebenaran, untuk membenarkan kehidupan Adam dan Hawa. Nah, saudaraku, sekali lagi lewat inkarnasi saya tulis di sini, Allah membawa perubahan secara mendasar. Ya. Apa yang diubahkan oleh Tuhan? Kita lihat yang pertama. Tujuan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ingat, saudaraku, tujuan hidup manusia yang Alkitab tulis, yang firman Allah tulis, sesudah kita ini percaya kepada Yesus, sesudah kita ini diselamatkan oleh Tuhan, pada dasarnya tujuan hidup kita, Allah menghadirkan saudara di atas muka bumi, di mana kita ini dirancang untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini tujuannya. Mazmur 73 ayat 25, kita baca ayat ini. Ayat yang ke-25. Tiap gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa yang Asaf katakan lewat suratnya. Selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Karena dia tahu bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Cuma engkau Tuhan yang aku ingini di bumi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sudah saya tulis di situ. Kita tahu apa yang ada di bumi ini, saudaraku. Cuma keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Orang yang fokusnya tidak kepada Tuhan, tetapi cuma kepada dunia ini, dia akan dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Dan ini bukan yang dimiliki oleh Asaf. Dia tidak mengingini apa yang ada di bumi. Dia cuma mengingini pribadi Allah. Saudaraku, orang yang fokus hidupnya cuma di dunia ini saja. Saya katakan selamanya saudara tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan pasti hubungan dengan Tuhan itu ya hanya sebagai rutinitas biasa. Tujuan hidup kita akhirnya ya ngawur. Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi sekali lagi bagi Asaf, hubungan dengan Tuhan itu lebih penting. Memuliakan Allah dalam hidupnya itu lebih penting dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bukankah ini juga yang ditulis oleh Rasul Paulus? Dia pernah mengatakan di dalam Filipi, tidak usah dibaca, ini sudah menjadi ayat yang kita ingat ya. Filipi 3 ayat 8, apa yang dikatakan oleh Paulus.
semua yang ada di atas muka bumi, semua yang ada di dalam dunia ini, itu adalah sampah. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Oleh karena dialah, oleh karena Allah, dia telah melepaskan semuanya dan dia menganggapnya sampah supaya aku dapat memperoleh Kristus. Jadi saudaraku, dalam ayat ini Paulus ini menggambarkan bahwa semua pencapaiannya yang pernah dia miliki, semua harta, semua kemuliaan duniawi itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Inilah tujuan hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tujuan hidupnya bukan lagi bumi, bukan lagi dunia, tetapi Kristus. Saudaraku, kalau saya lihat kata sampah di dalam bahasa Yunani, di situ ditulis skubalon, artinya itu ya sampah atau kotoran, atau sisa makanan yang diberikan kepada anjing. Ini menunjukkan betapa tidak berharganya hal-hal duniawi dibandingkan dengan Kristus. Tidak ada artinya. Saudaraku, bukan berarti kita lihat, wah dunia ini sampah secara fisik. Bukan berarti seperti itu dunia ini sampah. Melainkan saudaraku, nilainya yang dilihat oleh Paulus. Kalau dibandingkan dalam pengenalan kita akan Kristus, dunia ini tidak punya arti apa-apa. Tidak ada nilainya atau kehilangan nilainya. Dan di dalam ayat yang ke-17 sudah saya tulis di sini, 1 Yohanes 2 ayat 17, semua yang berasal dari dunia pasti akan lenyap. Kata semua di sini menunjuk kepada seluruhnya, setiap bagian-bagian. Tidak ada yang terkecuali, totalitas seluruhnya akan lenyap. Tetapi puji nama Tuhan, inkarnasi Yesus membawa perubahan yang mendasar. Yang tadinya tujuan hidup kita hanya fokus kepada apa yang di bumi. Tetapi inkarnasi Yesus membawa perubahan di mana tujuan hidup kita diubah oleh Tuhan. Jangan lagi fokus kepada dunia. Dan itu pun loh saudaraku ya, itu pun kembali kepada masing-masing pribadi. Kalau saudara mau berubah, Tuhan bekerja untuk mengubahkan. Semua kembali kepada kita, tidak bisa dipaksakan. Tetapi yang pasti sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, mari kita merubah tujuan hidup kita. Karena Yesus berinkarnasi, tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Nah, saya tulis di sini, tujuan hidup yang diubahkan. Itu artinya apa, saudaraku? Peralihan dari hidup yang tadinya kita ini hidup untuk diri sendiri atau egosentris, menjadi hidup bagi Kristus atau teosentris atau kristosentris. Transformasi ini sebenarnya itu mencakup perubahan fokus ya. Dari di mana saudara yang tadinya suka mengejar kebahagiaan yang ada di dalam dunia, yang sementara ini, sekarang kita berubah menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sudah saya tulis juga, di situ dikatakan tidak hidup bagi diri sendiri,
tetapi hidup bagi Kristus. Hidup bagi Dia yang sudah berinkarnasi, yang sudah lahir, yang sudah mati, dan yang sudah bangkit untuk kita semua. Seorang yang bernama Brong, ya, dalam tulisannya dia mengatakan seperti ini. Sebuah tujuan tidak dapat dikatakan lagi sebagai tujuan hidup kalau tidak memiliki komitmen. Komitmen itu artinya memiliki sikap teguh, memiliki kesetiaan, tanggung jawab, orang yang suka memegang janji dan lain sebagainya. Saudaraku, di mana hidup kita ini sekali lagi sudah dirancang oleh Allah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati sebuah hubungan seperti bapak dengan anaknya. Hubungan yang indah, hubungan yang manis, tapi harus disertai dengan sebuah komitmen. Jadi saudaraku, komitmen itu bukan cuma sekedar janji, ya, janji lisan aja, melainkan harus merupakan sebuah tindakan nyata. Sekali lagi, bukan fokus kepada apa yang ada di bumi, bukan apa yang ada di dalam dunia, tapi fokus kita setelah kita percaya Yesus. Kita fokus hidup kita kepada Allah. Lalu apa lagi yang diubahkan? Lewat inkarnasi Yesus. Ini yang mendasar-mendasar aja, ya. Arah hidup. Arah hidup itu dapat saya katakan, saya tulis di situ, seperti satu kompas yang kita gunakan untuk kita ini memilih jalan hidup kita. Untuk memutuskan kemana kita ini ingin pergi. Itu arah hidup. Namanya saja arah. Ya, arah saya tulis di sini artinya itu jalur atau jalan yang diikuti seseorang dalam hidup. Seperti saudara lihat pada gambar ini. Kalau misalnya kita ini pergi ke satu tempat yang arahnya itu udah jelas, ya. Ke kiri, nanti pasti saya akan sampai pada tujuan, atau ke kanan atau lurus. Sudah jelas, sudah ada rambu-rambu yang ditulis di situ. Lalu kenapa masih bisa kesasar? Karena kita tidak fokus. Waktu kami berapa mobil, 2 atau 3 mobil itu mencari tempat retreat, bukan mencari ya, sudah ketemu, cuma untuk menindaklanjuti, sudah telepon-teleponan di jalan. Kamu sampai mana yo? Katanya si Cik Silvi ini, kesasar yo. Harusnya itu belok kiri apa belok kanan, tapi ini lurus saya. Jadi lebih lama nyampenya. Cerita itu ambek guyu-guyu, saudaraku, ambek ketawa ketiwi gitu, saudaraku ya, karena mungkin ya lucu banget, mungkin dia nggak lihat ada rambu-rambu di situ, sehingga dia harus cari arah putar balik. Untuk hidup di dunia, ketika kita ini sudah kehilangan arah atau kesasar seperti tadi, kita masih bisa mencari jalan alternatif yang lain. Ya, masih bisa cari jalan putar balik atau gimana caranya, yang penting pokoknya waktu itu ya kita sudah sampai dan ngumpul bareng. Gitu, saudaraku. Kalau jalan dunia seperti ini masih bisa cari alternatif lain. Tetapi saudara lihat, kalau sudah urusannya itu dengan surga dan neraka, nah ini jadi beda.
jalannya itu seharusnya ke kanan, saudara malah ke kiri. Dan ini bukan sesuatu yang harus diketawa-ketawain, bukan sesuatu yang lucu-lucuan. Karena untuk balik kembali, cari alternatif lagi nggak bisa. Sudah tetap di situ. Itu pilihan hidup saudara. Memilih jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Atau kehidupan kekal di dalam api neraka. Saudaraku, dan saya percaya semua kalau dikasih satu pilihan, kita pasti akan lebih memilih untuk jalan arah hidup yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita ini bisa sampai ke sana? Bisa, saudaraku. Ketika saya renungkan, saudaraku, mustahil. Sebab apa? Di dalam Roma 3, kita baca ayat ini. Roma 3, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dan mustahil sekali orang bisa sampai ke sana, mustahil dan sangat-sangat tidak mungkin. Sebab sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita lihat ayat ini, arah hidup kita ini sudah jelas. Walaupun Yesus sudah berinkarnasi, ingin menyelamatkan kita, tapi kalau pilihan kita sendiri sudah salah. Ya kita tahu sendiri akibatnya, pasti kita akan menuju kepada kematian yang kekal. Saudaraku, inkarnasi Yesus itu dapat saya katakan seperti sebuah jembatan yang menghubungkan hidup saudara di dunia sampai pada kekekalan. Arah hidup kita ini sudah jelas, ya, neraka. Tetapi lewat inkarnasi Yesus, Dia mau mencoba mengubah arah hidup kita. Tapi ya sekali lagi kembali kepada hidup kita masing-masing. Hidup kan pilihan, tergantung saudara. Tidak bisa juga dipaksa-paksa. Karena ada kehendak bebas yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Tetapi yang pasti, saudara yang sudah begitu mengerti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan seperti pujian tadi. Mari saudaraku, justru dalam hari ini, pilihan hidup kita hanya kepada Yesus. Lalu apa lagi yang diubah oleh Tuhan lewat inkarnasinya? Bukan cuma arah hidup, tapi Dia juga mengubah status hidup kita. Saudaraku, sebelum saudara diselamatkan, sekali lagi kembali di dalam surat Roma tadi dikatakan, sebelum kita ini diselamatkan, saudara menjadi budaknya dosa. Selama hidup, seumur hidup, sampai kapanpun, saudara tetap menjadi budaknya dosa. Hidup yang cuma sekali ini seringkali kita terus pakai untuk melayani dosa, berbuat dosa, terus berbuat dosa, melakukan hal-hal yang salah. Terus ini yang kita lakukan. Lalu saya tulis di sini, dosa bukan hanya melakukan apa yang salah, tetapi juga kegagalan untuk melakukan hal yang benar. Roma 7 ayat 15, apa yang Paulus katakan? Kita baca ayat ini. Roma 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Setiap manusia pasti ingin berbuat yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa daya? Karena dosa. Aku ingin berbuat yang baik. Tapi aku ini tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa Paulus atau kehidupan kita ini sebenarnya kita ini tidak memiliki kemampuan untuk kita ini bisa melakukan apa yang benar. Makanya tadi saya katakan Yesus berinkarnasi untuk menyatakan kebenaran, menunjukkan kebenaran, menyingkapkan kebenaran. Lalu ayat 15b, di situ dikatakan apa? Bukan apa yang aku kehendaki, yang aku buat. Jadi ini berbicara tentang sifat dasar manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Sehingga dia sama sekali tidak bisa mengendalikan seluruh kehidupannya. Dan ayat 15c tadi dikatakan, tapi justru apa yang aku benci, yang aku enggak senang, itu yang aku perbuat. Apa yang tidak aku sukai, justru disitulah aku melakukannya. Inilah status hidup saudara dan saya. Sebelum Yesus berinkarnasi, hidup kita ada di bawah kuasa dosa. Mati secara rohani. Sekalipun mungkin secara fisik kita ini masih hidup. Meskipun kita ada dalam kondisi dosa, bersyukurlah Dia berinkarnasi dan menyatakan kasih-Nya bagi saudara semua. Saudaraku, Yesus berinkarnasi untuk mengubah status hidup kita dengan menjadikan kita atau mengangkat kita menjadi anak-anaknya, dan kita boleh kembali memiliki satu hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Semua jenis dosa apapun, kalau saya katakan itu merupakan sebuah penghinaan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Semua jenis dosa apapun yang saudara lakukan, ingat itu penghinaan kepada Tuhan. Jadi setiap hari kalau kita ini berbuat dosa, kita ini sebenarnya sedang menghina Tuhan. Tapi aku ingin tidak menghina Tuhan, aku ingin melakukan apa daya, aku tidak mampu. Itulah inkarnasi Yesus. Dia datang ke dalam dunia memberikan kemampuan. Sehingga kita bisa melakukan seperti apa yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau saudara lihat apa sih semua jenis dosa itu? Dosa itu bukan cuma bicara tentang saudara membunuh, saudara mencuri, atau dosa-dosa yang lainnya yang kita buat lewat tindakan kita. Tidak berhenti sampai di situ. Saudaraku, tetapi berbicara lebih luas lagi bahwa saudara ketika kita lebih menyukai kesenangan duniawi, itu berarti saudara sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita sudah mulai meremehkan nilai Tuhan dan kita sudah mulai mencoba untuk melawan Tuhan. Saudaraku, dengan mengabaikan dosa dan membiarkan orang berdosa itu lolos. Kalau kita biarkan hidup kita terus ada di dalam dosa, orang yang seperti ini, kalau Tuhan tidak hukum, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil. Jadi setiap dosa pasti akan ada balasannya. Pasti. Status hidup kita sudah jelas seperti ini. Tetapi lagi-lagi
berbicara tentang inkarnasi Yesus. Yang tadinya kita harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekarang hukuman itu ditanggung di atas pundak Tuhan. Seperti yang saudara peringati pagi hari ini. Lewat tubuh dan darah Yesus. Itulah inkarnasi Yesus. Untuk mengubah status hidup kita. Lalu kita lihat lagi apa yang diubah oleh Tuhan. Yang pertama tadi arah hidup. Yang kedua status hidup. Yang ketiga, betul ya? Yang pertama tujuan hidup. Ya, tujuan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua arah hidup. Dan yang ketiga status hidup. Dan yang terakhir yang diubah oleh Tuhan adalah arti hidup. Arti hidup. Sebelum kita diselamatkan, sebelum Yesus berinkarnasi, hidup kita ini tidak berarti. Ya. Dan seperti ada satu kekosongan dalam kita menjalani hidup ini. Seperti saya pernah lihat satu kesaksian dari seorang ibu yang tanya sama apologet Kristen di YouTube. Ibu ini mengatakan, "Pak, kok hidupku ini seperti ini aja ya? Aku enggak ngerti apa sih arti hidupku, bangun pagi, kerja, makan, minum, dan begitu seterusnya." Sepertinya dia orang yang di luar Tuhan. Ya. Dia tanya, apa sih arti hidupku? Aku ini enggak ngerti arti hidupku. Karena apa? Ada satu kekosongan di dalam kehidupannya. Sehingga dia enggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Nah, kalau saudara lihat di dalam pengkhotbah, ya, di situ digambarkan sebagai seorang yang berjalan di atas kesia-siaan. Hidup yang tanpa harapan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 10, tidak usah dibaca. Siapa yang tidak kenal sama Salomo? Dengan semua hikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh dia. Jika uang, kesuksesan, ketenaran, dan kuasa itu dapat membawa sebuah kebahagiaan dalam hidup Salomo, mungkin dia akan tetap ke sana. Dia akan terus mengarahkan hidupnya ke sana. Tetapi kenapa Salomo menulis surat ini? Karena dia tahu uang, kesuksesan, ketenaran, kuasa yang dia dapat, mungkin kebahagiaan yang dia dapat, justru itu sia-sia, tidak ada artinya. Nah saudaraku, kitab Pengkhotbah ini terlihat jelas sangat berbeda sekali ya dengan kehidupan Salomo atau mungkin dengan kehidupan kita semua. Saudaraku, meskipun pengkhotbah ini ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, saudaraku, tetapi kalau saudara terus baca ayat ini, saudara terus renungkan ayat ini, bahkan ketika saudara melakukan ayat ini rasanya masih relevan, ya, masih berguna, masih memiliki satu hubungan yang terkait untuk hidup saudara dan saya hari ini. Nah, Salomo menuliskan hidupnya tanpa Tuhan. Jikalau dia terpisah dari Tuhan, akan membuat hidupnya menjadi tidak berarti. Semua yang dunia tawarkan adalah hidup yang kosong. Dan singkat cerita, kita tahu dari kehidupan si Salomo ini, di mana dia kalau mungkin dia masih hidup sampai hari ini. Mungkin dia
menghadapkan wajahnya. Mungkin dia akan mendatangi hidup saudara satu persatu. Dan dia mungkin akan berkata seperti tadi, uang, kesuksesan, ketenaran, kuasa, apapun yang engkau miliki, semuanya itu sia-sia dan tidak akan pernah membuat berarti di dalam kehidupanmu. Justru ketika kita makin terikat, makin mengarah ke sana, hidupmu akan makin terpuruk. Saudaraku, hikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh Salomo, itu justru yang membuat dia malah melupakan Tuhan. Dia makin jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat arti hidupnya merasa sia-sia. Ada satu pujian yang mengatakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik itu yang Tuhan sediakan bagiku. Sebab itu aku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi, apa yang saudara miliki hari ini, itu tidak akan membuat saudara puas. Justru yang terjadi kalau kita membuat kita makin jauh dari Tuhan dan membuat kita merenung, apa ya arti hidupku? Seperti ada satu kekosongan yang mengisi hidup kita. Saudaraku, tetapi seringkali di saat kita ini ada pada titik kritis, ya, baru kita ini merenungkan, apa arti hidupku? Di saat penyakit sudah mulai menggerogoti seluruh tubuh kita. Atau di saat kita mungkin sudah kehilangan orang yang kita cintai. Atau mungkin ekonomi kita lagi terpuruk, ada di bawah. Kadang mau makan aja susah. Atau mungkin saat kehidupan kita ini ditimpa dengan berbagai macam banyak masalah, bencana-bencana menimpa dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Ini yang memaksa kita. Ini yang membuat kita ini menyadari bahwa hidup tidak selamanya ada di bawah kendali manusia. Justru ketika saudara ada dalam titik kritis sekali, bisa menjadi sebuah titik balik di mana kita mulai merenungkan, iya, apa arti hidupku? Lagi-lagi inkarnasi Yesus bukan cuma berbicara mengenai kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Lalu dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tetapi sekali lagi inkarnasi Yesus membawa sebuah perubahan yang mendasar. Yang tadinya kita merasa apa arti hidupku. Tetapi sekarang hidupmu sangat berarti bagi Tuhan. Saudaraku, inkarnasi Yesus, tujuan hidup sudah diubahkan. Dan kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, bagi ego kita, tapi kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua, arah hidup sudah jelas diubah oleh Tuhan. Bukanlah arah hidup kita sebenarnya sedang menuju kepada kematian, tetapi Tuhan sudah ubah arah hidup kita sekarang menuju kepada jalan kehidupan. Status hidup kita yang tadinya budak menjadi hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Arti hidup juga sudah diubahkan. Yang tadinya hidup tanpa ada artinya apa-apa, hidup tanpa pengharapan, kosong, hampa. Tapi sekarang kita memiliki arti hidup. Seorang yang bernama James Kennedy, ini berapa puluh tahun yang lalu, ya, dia pernah berkata seperti ini. Bagaimana jika Yesus seandainya tidak pernah dilahirkan? Nah, dia mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk saya pelajari, saudaraku. Bagaimana ya seandainya Yesus itu enggak dilahirkan? Maka tidak akan ada lagi pelayanan Yesus. Tidak mungkin Yesus melayani, toh, saudaraku. Tidak mungkin Yesus mati juga. Tidak mungkin
ada kebangkitan dan lain sebagainya. Ketidakhadiran Yesus di bumi, seandainya dia tidak lahir, akan menciptakan sebuah kekosongan yang begitu mendalam, yang mempengaruhi dunia yang saudara dan saya kita tempati saat ini. Untuk melihatnya, mari dengan cepat kita akan melihat seandainya Yesus itu tidak dilahirkan. Bagaimana jika Yesus tidak dilahirkan? Seorang yang bernama James ini, dia mengatakan misalnya ini dalam bidang keagamaan, pasti akan didominasi oleh keselamatan yang berdasarkan perbuatan baik. Padahal kita tahu, perbuatan baik macam manapun tidak akan pernah bisa membawa saudara untuk selamat. Kita sudah tahu pelajaran ini dari Pak Wagem. Kita tahu firman Allah ini sudah jelas. Efesus 2 ayat 8 dan 9 sudah saya tulis di situ. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Tapi justru perbuatan baik yang kita lakukan ketika saudara bisa berbuat baik, ketika saudara memiliki kasih, itu adalah hasil dari keselamatan. Hasil dari di mana Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini. Jadi sekali lagi perbuatan baik adalah hasil dari iman yang hidup. Dan ini akan memberikan sebuah bukti atau memberikan buah keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Sekali lagi perbuatan baik bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Dan ini berarti juga bahwa persembahan korban yang seringkali saudara bawa ke rumah Tuhan. Mungkin saudara rajin di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah dibaptis dan saudara sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Itu tidak mampu menyelamatkan ketika kita tidak beriman kepada Tuhan. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Di situ sudah saya tulis, semua perbuatan baik kita di mata Tuhan itu adalah kotor, seperti kain yang kotor. Dan ayat itu mengatakan, kamu ini najis. Seluruh kesalehanmu hanya seperti kain kotor. Seperti daun yang gampang layu dan lenyap ketika dibawa oleh angin. Jadi satu-satunya saudaraku keselamatan hanya beriman kepada Yesus. Jadi bayangkan saudaraku ya, jikalau Yesus itu enggak lahir. Kalau Yesus itu tidak berinkarnasi ke dalam dunia, maka yang pasti dunia kita akan didominasi oleh keselamatan yang berdasarkan perbuatan baik. Wes amal aja, kamu pasti masuk surga. Tolong aja orang lain, semampu kita, pasti kamu akan masuk surga. Sekali lagi dalam kekristenan tidak seperti ini. Iman itu mutlak. Dan orang yang beriman, tandanya orang itu suka berbuat baik. Puji nama Tuhan. Lalu kita lihat lagi yang selanjutnya. Kalau seandainya Yesus tidak lahir, saya tulis di sini paganisme poliestik. Paganisme poliestik, kalau saudara lihat di dalam slide ini, gambar ini, ya, itu ada gambar pentagram, ya. Paganisme itu ada gambar pentagram seperti bintang itu saudaraku ya. Ada titik lima bintang dan ada bulan sabit, ya. Sebuah pentagram bintang yang berujung 5 ya di dalam lingkaran ini sebenarnya mempresentasikan 5 elemen. 4 elemen secara fisik yaitu tanah, udara, api, dan air. Tetapi 1 elemen
yaitu secara roh, secara spiritual. Agama pagan, ya, paganisme poliistik itu memakai simbol ini. Bintang 5 dan bulan sabit. Kalau saudara mau pelajari sendiri bulan sabit silakan, ya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena waktu. Tetapi yang pasti, saudaraku, dunia kita akan dipenuhi dengan penyembahan orang-orang berhala. Politeistik itu artinya menyembah banyak dewa-dewi, menyembah kepada siklus musim. Jadi saudaraku, paganisme poliistik itu merupakan sebuah bentuk keyakinan pagan yang mempercayai dan menyembah kepada banyak dewa-dewi. Dan ini justru sekali lagi yang akan menguasai dunia kita, lengkap dengan semua dewa-dewanya. Dan kemungkinan besar agama-agama di luar kekristenan yang akan merebut kekuasaan. Tidak tahu dunia ini mau jadi apa. Kalau dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Mungkin saudara juga tidak ada. Seperti sekarang ini. Lalu apalagi saudaraku yang kita lihat kalau seandainya Yesus tidak lahir. Dunia sastra itu yang akan menguasai dunia. Saya tulis di sini, dunia sastra itu adalah ungkapan ekspresi manusia yang berupa karya tulis atau lisan. Berdasarkan pemikiran yang sesungguhnya. Ya. Jadi bukan khayalan. Atau mencerminkan kenyataan yang berdasarkan sebuah fakta. Jadi bayangno kalau Yesus tidak lahir, dunia sastra ini akan menjadi bayang-bayang aja. Di mana kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Dalam perjanjian baru juga tidak akan pernah ditulis seperti yang saudara baca hari ini. Baik dalam perjanjian lama juga kita tidak akan pernah mendapat perhatian secara global. Bahkan karya-karya besar Yunani ya dan Romawi kuno kemungkinan besar itu tidak akan pernah terlindungi lagi dan diterjemahkan untuk generasi yang mendatang yaitu saudara dan saya. Lalu kita lihat seandainya Yesus tidak lahir, maka kemajuan ilmiah dan pendidikan itu pun tidak akan ada. Banyak ilmuwan yang terkemuka dalam sejarah adalah anggota-anggotanya itu para rohaniwan, Kristen, ya, atau cendekiawan yang dididik oleh gereja. Banyak ilmuwan terkemuka di dalam dunia ini, semuanya itu berasal dari orang-orang yang dididik oleh para hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, lalu dalam sistem hukum dan politik, Alkitab sudah mengatur di dalam Roma 13 ayat 1, di mana kita ini harus tunduk kepada pemerintah dan harus bayar pajak. Itu setelah Yesus berinkarnasi. Kalau seandainya Yesus dia tidak berinkarnasi, maka sistem hukum dan politik kita akan dikuasai oleh orang-orang di luar kekristenan. Mungkin mereka akan memerintah semaunya, ya. Tetapi puji nama Tuhan, inkarnasi Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia untuk membawa perubahan yang besar. Lalu kita lihat sekarang, saudaraku. Jam 9 lebih sedikit. Rasanya untuk meneruskan itu sudah tidak bisa, ya, tidak mungkin. Karena sudah menunjukkan jam 9 lebih. Tetapi sebelum saya mengakhiri khotbah ini, sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan ya kembali makna Natal. Kita kembali ke awal, merenungkan makna Natal, inkarnasi Yesus, dia datang ke atas muka bumi ini. Saudaraku,
Natal bukan cuma berbicara mengenai kelahiran Yesus seperti tadi sudah saya katakan, tetapi saya tulis di dalam kesimpulan ini bahwa kelahiran Yesus dijadikan titik acuan untuk membagi sejarah menjadi dua era besar, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Jadi kelahiran Yesus ini menandai awal peralihan ke sistem kalender yang kita gunakan hari ini. Atau dengan lain kata, bahwa sistem kalender yang kita pakai sekarang ini sebenarnya dibuat berdasarkan kelahiran Yesus. Betapa luar biasanya Yesus lahir. Bukan cuma sebagai bayi, sebagai Yesus yang sudah mati dan bangkit. Tetapi saudaraku, kalender kita dibuat berdasarkan kelahiran Yesus yang kita sebut dengan kalender Gregorian. Dan kalender Gregorian ini juga sudah dipakai oleh seluruh dunia. Seluruh dunia internasional mereka memakai kalender kita. Dan tanpa disadari, semua kalau saudara lihat hari raya seperti kemarin ada hari raya Imlek, ada hari raya nanti ini hari raya Idul Fitri dan hari-hari raya yang lainnya, semua memakai kalender kita. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka ini dibawa tunduk. Tuhan yang sedang mengarahkan mereka untuk tunduk di bawah kedaulatan Allah. Tapi mereka tidak sadar. Itu kalender Kristen yang dipakai untuk menentukan hari raya agama-agama lain. Saudaraku, kelahiran Yesus dipakai menjadi titik awal untuk menentukan tanggal, bulan, hari, dan tahun. Kalau seandainya Yesus enggak lahir, kita enggak tahu kapan ya saya gajian. Tanggal berapa ya saya terima gaji, sekarang bulan berapa ya, sekarang tahun berapa, enggak ada yang tahu. Tapi itulah luar biasanya kelahiran Yesus. Lalu yang selanjutnya saya tulis di situ, kelahiran Yesus itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan. Saya katakan ini bukan rencana mendadak, tetapi sudah dinubuatkan sebagaimana ditulis di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ketika Tuhan melihat manusia sudah jatuh dalam dosa. Hai maut, di manakah sengatmu? Di situ Allah berpihak untuk menggantikan dosa kita. Ayat itu mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan dengan iblis. Ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari kutukan yang Tuhan sampaikan kepada ular, kepada sang iblis. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan yang berbicara tentang pribadi Yesus, itu yang justru akan meremukkan kepalanya dan tumitnya. Dan setan dibuat tidak berdaya. Sekali lagi Natal atau kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus ke dalam dunia, merupakan satu bukti kasih Allah yang besar kepada manusia. Dan yang terakhir, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan yang kedua. Kita baca ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ke-1 dan Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Zaman dulu, sebelum Yesus lahir, sebelum Dia berinkarnasi, dalam perjanjian lama, Allah berulang kali berfirman secara bertahap kepada nenek moyang. Lalu melalui para nabi disampaikan kepada umatnya. Dan situ contoh-contohnya sudah
ada di dalam ayat-ayat itu. Kejadian 6 ayat 13, ketika Nuh membuat bahtera, itu adalah perintah Allah untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 28, 13 sampai 15, Allah juga berbicara kepada Yakub. Di dalam Keluaran, Allah berbicara kepada Musa dan ditujukan kepada umatnya. Tetapi pada zaman akhir ini, di mana zaman inkarnasi Yesus yang lahir, Allah berbicara secara langsung kepada manusia. Dan tidak memakai perantaraan nabi-nabi, tetapi langsung anaknya. Itulah yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Makanya kenapa seringkali orang bertanya, kapan sih akhir zaman? Zaman akhir itu kapan? Ya ini sejak Yesus berinkarnasi. Sejak Yesus lahir, itu sudah disebut akhir zaman. Sudah disebut dengan zaman akhir. Saat Yesus berinkarnasi, itu perkataannya bukan lagi seperti Perjanjian Lama. Allah berulang kali berbicara kepada para nabi, para hamba-hambanya, disampaikan kepada umatnya. Tetapi sekarang di dalam Perjanjian Baru setelah Yesus berinkarnasi, perkataannya itu adalah sesungguhnya aku berfirman. Sesungguhnya aku berfirman. Dan tentunya Allah berbicara memakai rohnya lewat roh kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, dengan merenungkan arti Natal yang sesungguhnya, itu sebenarnya membawa kehidupan kita ini makin mengerti lagi, lebih dalam lagi. Ya, kalau saudara setiap tahun mungkin merayakan Natal, jadi pikiran kita ini juga jangan cuma tertuju kepada Yesus yang lahir, Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi ada makna yang begitu dalam yang terkandung di dalam kelahiran Yesus. Bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, itu ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan kalender. Tuhan yang sudah mengubah setiap kehidupan kita. Yang tadinya mungkin sebelum Yesus lahir tidak ada seorang pun yang bisa mengubah dirinya sendiri. Tetapi inkarnasi Yesus membawa perubahan besar. Puji nama Tuhan.